adik-adik. Shalom Kak. Halo adik-adik. Halo Kak. Iya, selamat hari Minggu untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi kakak mau tanya kabar adik-adik dulu. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastis. Yes, Yesus memang sip. Iya, semoga adik-adik yang ada di rumah yang saat ini beribadah dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya. Dan doakan juga kondisi negara kita supaya boleh berlalu COVID-nya. Dan kita juga harus tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap harus hidup bersih. Nah, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik di rumah persiapkan hatinya ya. Kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Segala puji syukur kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Atas berkat-Mu pada pagi hari ini boleh kami rasakan. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkatilah kami ya Tuhan sebagai anak-anak sekolah minggu, agar kami bisa memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Meskipun kami ibadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing, berkatilah kami agar kami boleh menyampaikan setiap doa dan lagu pujian yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Berkatilah kami juga agar kami diberikan kesehatan selalu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, hari ini ada yang tahu hari apa? Hari Minggu lah Kak. Oh iya, hari Minggu ya. Iya. Nah, tanggal berapa ya Kak? Tanggal berapa ya? Tanggal berapa Kak hari ini? Tanggal 15 Agustus Kak. Oh iya, tanggal 15 Agustus 2021 ya Kak? Iya Kak. Nah, adik-adik ternyata sudah bulan Agustus. Sedih nggak ibadahnya di rumah aja? Sedih lah Kak. Iya, jangan sedih. Indonesia sudah merdeka. Nah, karena Indonesia sudah merdeka, kita patut memperingati Indonesia merdeka ya Kak? Iya dong. Tanggal berapa ya Kak? Ada yang tahu adik-adik sekolah minggu? Kita tanya dulu ya Kak. Tanggal berapa Indonesia merdeka? Adik-adik tahu? Iya, kita kasih tahu ya Kak. Tanggal 17 Agustus 1945. Jadi udah berapa tahun Kak Indonesia sudah merdeka? Ada? Sudah berapa tahun? Sudah 76 tahun. Nah, karena kita memperingati Indonesia merdeka, kita bernyanyi 17 Agustus. Adik-adik bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi 17 Agustus. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Merdeka. Nah, adik-adik yang di rumah, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu kemerdekaan kita. Sekarang kita mau mulai ibadah kita sambut lagu pujian kita dengan lagu Bangkit, serukan nama Yesus.
Adik-adik, persilakan duduk kembali. Baiklah, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, ambil sikap untuk berdoa. Kita angkat lagu pujian kita, Terikat Persaudaraan. Terikat persaudaraan berdirikan tubuh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama maju dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Selamat pagi adik-adik sekalian. Selamat bertemu kembali pada hari Minggu yang Tuhan kuduskan. Semoga adik-adik sehat selalu. Selamat pagi juga buat para orang tua yang senantiasa setia untuk mendampingi, mengasuh anak-anaknya. Selamat pagi juga buat opung, abang, dan kakak dari adik-adik sekolah minggu. Kita akan mendengarkan pengajaran sekolah minggu dari firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang senantiasa memelihara hidup kami, sehingga pada pagi hari ini, pada hari Minggu yang Tuhan kuduskan ini, kami boleh hadir dan kami boleh bertemu kembali dalam pengajaran atau katekisasi anak sekolah minggu. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, tolonglah kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk membantu kami dapat mengerti, memahami, dan mengamalkan firman-Mu. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita pada minggu ini tertulis pada kitab Kejadian pasal 50 mulai dari ayat 15 sampai ayat 21. Beginilah firman Tuhan yang tertulis dalam nas tersebut, saya bacakan bagi kita. Mari kita simak bersama-sama. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar.
Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Sampai sejauh itu Abang Pendeta bacakan nas firman Tuhan bagi kita. Adik-adik sekalian, kita tahu bagaimana cerita Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya ke orang Mesir, sampai Yusuf menjadi orang besar, pejabat atau petinggi di negeri Mesir. Setelah ayah mereka meninggal, siapa nama ayah mereka? Namanya Yakub. Sepeninggal Yakub, saudara-saudara Yusuf itu merasa takut. Mereka dikejar-kejar bayangan. Kalau nanti saudaranya Yusuf itu akan mendendam terhadap mereka. Karena itu mereka membuat suatu cerita bagaimana hati adik mereka Yusuf itu luluh. Mereka membuat cerita bahwa ayah mereka itu memberi pesan kepada Yusuf supaya Yusuf jangan mendendam, supaya Yusuf mengampuni kesalahan abang-abangnya yang telah menjual dia kepada orang Mesir. Adik-adik sekalian, maka setelah perkataan itu sampai kepada Yusuf, Yusuf menangis. Dan dia tidak bisa menerima perkataan itu, atau dia merasa sedih sekali karena ayah mereka yang bernama Yakub, ayah yang mereka kasihi, ayah yang senantiasa menyayangi mereka, yang menyayangi Yusuf sendiri, telah meninggal dunia. Jadi tinggal mereka sendiri, abang-abang Yusuf dan Yusuf sendiri. Jadi mereka sudah anak yatim piatu. Sedih loh kalau anak menjadi yatim piatu karena tidak ada lagi papanya, tidak lagi mamanya. Jadi Yusuf merasakan seperti itu. Jadi Yusuf terharu bertemu dengan abang-abangnya. Dan setelah itu abang-abangnya menyerahkan dirinya juga untuk menjadi budak. Artinya abang-abangnya ini merasa bersalah. Jadi jangan sampai Yusuf nanti akan membalaskan kejahatan itu kepada mereka. Maka mereka lebih dahulu menyerahkan diri supaya menjadi budak. Tetapi Yusuf tidak mau memperlakukan saudara-saudaranya menjadi budak. Nah, inilah kebaikan Yusuf. Hatinya suci, hatinya tulus. Jadi meskipun abang-abangnya menyerah dan Yusuf tahu bahwa abang-abangnya melakukan kejahatan terhadapnya, menjual dia kepada orang Mesir. Itulah niat-niat jahat mereka. Ternyata Allah memakai niat-niat mereka yang kurang baik itu menjadi kebaikan untuk Yusuf sendiri. Nah, inilah hebatnya Tuhan kita itu. Niat jahat yang dilakukan orang lain itu, kalau Tuhan tidak berkehendak, maka Tuhan akan mengubahnya menjadi sesuatu yang luar biasa, sama seperti Yusuf ini. Dan kita belajar juga dari Yusuf, betapa mulianya, betapa luhurnya hati Yusuf itu. Jadi meskipun Yusuf sudah mengetahui kejahatan abang-abangnya, saudara-saudaranya itu, dan saudara-saudaranya sudah menyerahkan dirinya untuk menjadi budak, untuk diperlakukan sekehendak
adik mereka Yusuf itu. Tetapi Yusuf tidak sampai hati, tidak tega membuat abang-abangnya itu sebagai budak-budak. Dan demikian juga hati Yusuf itu tidak mendendam. Nah, ini luar biasa. Dari hati Yusuf sendiri, walaupun dia pernah disakiti, bahkan dijual loh. Tetapi Yusuf tidak mendendam kepada abang-abangnya, kepada saudara-saudaranya sendiri. Nah, ini menjadi contoh yang baik bagi semua orang, khususnya bagi anak-anak. Nah, kalau kita pernah diperlakukan tidak baik, jangan sampai kita sakit hati atau mendendam kepada mereka. Karena Tuhan mengetahui semuanya. Dan kalau kita berdoa, kita menyerahkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubah semuanya itu, niat-niat jahat itu menjadi sesuatu yang luar biasa kepada kita. Nah, ini pelajaran yang berharga yang kita dapatkan dari Yusuf ketika mereka bertemu, dan setelah kejahatan-kejahatan abang-abangnya diketahui oleh Yusuf. Yusuf tidak mendendam, tetapi Yusuf tetap menganggap abang-abangnya itu sebagai saudara-saudara kandungnya yang datang dari Palestina berjalan jauh ke Mesir karena sudah terjadi kelaparan di sana. Jadi mereka datang ke negeri Mesir, di mana Yusuf sudah menjadi petinggi, menjadi pejabat yang hebat di Mesir. Ternyata Tuhan membuat Yusuf menjadi penolong, menjadi penyelamat buat saudara-saudaranya. Nah, ini penting untuk kita camkan pada diri kita, supaya hati kita itu tetap tulus, suci. Khotbah Yesus dalam Matius 5 katakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, jadi kita umat Tuhan, anak-anak Tuhan harus menjaga hati kita, jangan sampai menjadi sarang sakit hati, sarang dendam, tempat iblis bersemayam. Nah, kita jauhkan hati kita. Kita tetap menjaga hati kita. Adik-adik sekalian, sekarang tanggal berapa? Tanggal 15. Hari Selasa kita akan memperingati dan merayakan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Hari Kemerdekaan. Nah, di sana sini sudah banyak persiapan-persiapan atau perayaan-perayaan di lingkungan RT, di lingkungan kampung, kota, dan ibu kota negara kita juga untuk merayakan kemerdekaan. Jadi bangsa kita ini bersuka cita karena kita bisa bebas dari penjajahan, dari perbudakan. Nah, adik-adik, kita mendengar firman Tuhan ini juga berbicara tentang saudara-saudaranya atau keluarga yang memang menghadapi ancaman, ya, dan kejahatan yang direka-reka oleh abang-abangnya terhadap adiknya. Tetapi semuanya itu diubah oleh Tuhan. Nah, inilah hebatnya Tuhan kita itu. Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Jadi Tuhan menyelamatkan. Jadi kita punya Tuhan yang sangat baik, dan bahkan menyelamatkan kita juga dari dosa-dosa yang membuat kematian selama-lamanya. Nah, oleh karena itu, kemerdekaan yang kita dapatkan dari Tuhan untuk bangsa kita, dari Tuhan sendiri juga, dan kemerdekaan kita juga dari dosa-dosa dari Tuhan kita sendiri juga. Dan kita diberi anugerah untuk bersaudara, supaya kita menghindari, menjauhkan segala hati dendam, sakit hati, untuk mengakibatkan perpecahan atau perselisihan, atau bisa jadi pertumpahan darah. Nah, jangan sampai terjadi.
seperti itu dalam keluarga, dalam hidup kakak beradik, tapi kita harus menjaga hidup kita untuk mendapatkan damai sejahtera. Adik-adik, semoga diberkati oleh Tuhan untuk memiliki hati yang suci seperti Yusuf ini. Yang kedua, adik-adik, supaya menjaga hubungan keluarga, mengasihi kakak, mengasihi adik, dan kalau kasih itu terjadi pada hidup kita, maka hidup kita bersukacita, kita bebas, kita merdeka. Tuhan memberkati adik-adik melalui firman-Nya ini, kita terberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kami boleh belajar dari kehidupan Yusuf yang telah menerima saudara-saudaranya meskipun saudara-saudaranya itu telah merencanakan kejahatan terhadap Yusuf sendiri. Setelah Yusuf mengetahuinya, dia tidak mendendam, tetapi dia menyadari bahwa dirinya adalah alat Tuhan untuk menyelamatkan saudara-saudaranya dan menyelamatkan bangsa yang besar. Kami memperingati dan kami merayakan hari kemerdekaan kami juga sebagai berkat Tuhan. Daripadamu ya Tuhan kami dapatkan kemerdekaan itu, sehingga bangsa kami ini lepas dari penjajahan dan dari perbudakan. Dan kami juga menyadari kemerdekaan hidup kami ini sangat penting, merdeka dari segala perbuatan-perbuatan jahat, hati yang jahat. Kami berusaha untuk memerdekakan hati kami ini dari usaha-usaha iblis untuk memasukinya, supaya menjadi tempat bersamanya untuk menuntun kami atau mengarahkan kami kepada kejahatan. Kami akan melawannya ya Tuhan. Dengan firman-Mu ini kami boleh belajar dari teladan Yusuf. Ya Tuhan, berkatilah hati kami ini untuk menjadi hati yang suci, dan berkatilah kami untuk mengasihi abang-abang kami, saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Ambil persembahannya, dilipat yang rapi, sambil mengatakan, Tuhan, ku berikan persembahanku dengan tidak berbohong. Sekali lagi ya, Tuhan, ku berikan persembahanku dengan tidak berbohong. Kita bernyanyi, kita puji Tuhan. Bison adong, huboan Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa bersama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom, Horas, selamat hari Minggu.